Kisah ini bermula saat putriku, satu-satunya anak perempuanku, melahirkan seorang bayi laki-laki. Kebahagiaan memenuhi rumah kami saat itu. Senyuman dan tawa tak henti-hentinya hadir, karena kelahiran cucu pertamaku menjadi anugerah yang amat dinanti. Pernikahan putriku, yang terlaksana ketika usianya sudah melewati angka 30, membawa kebahagiaan yang luar biasa bagi kami semua. Sebagai seorang ibu yang kini hidup sendiri sejak kepergian suamiku, aku merasa terpanggil untuk tinggal bersama mereka. Keputusan itu kuambil tanpa ragu, agar aku bisa membantu meringankan beban putriku. Urusan dapur, mencuci, hingga pekerjaan rumah lainnya aku tanggung sepenuh hati, memberi ruang bagi putriku untuk fokus sepenuhnya pada sang bayi mungil yang membutuhkan perhatian penuh. Namun, siapa sangka, kehadiranku di rumah itu justru membawa cerita yang tak pernah kubayangkan sebelumnya. Cerita yang seharusnya tidak terjadi, sebuah rahasia terlarang antara aku dan Mas Reza, menantuku. Mas Reza adalah sosok pria yang hangat dan pandai mengambil hati. Kebaikan sikapnya, perhatian kecil yang selalu ia tunjukkan, serta senyumnya yang tulus, perlahan-lahan membuatku merasa berbeda. Ada rasa aneh yang mulai tumbuh, rasa yang semestinya tak pernah ada. Dalam setiap gerak-geriknya, seolah ada pesan tersembunyi, sesuatu yang selama ini tak pernah kusadari. Dan aku pun mulai merasakan kembali sesuatu yang sudah lama hilang, perasaan seperti seorang wanita muda yang baru mengenal cinta. Rasa penasaran bercampur dengan gelisah mengisi hari-hariku. Bagaimana semua ini bisa terjadi? Apakah aku salah menafsirkan kebaikannya? Ataukah benar ia menyimpan keinginan yang seharusnya tak pernah ada? Jika kau ingin tahu bagaimana kisah ini berlanjut, tetaplah bersamaku. Akan kuceritakan segalanya, tentang rahasia, dan bagaimana akhirnya aku harus menghadapi kenyataan yang rumit ini. Hari-hari berlalu setelah kelahiran cucuku, dan aku mulai menyadari sesuatu yang ganjil dalam sikap menantuku, Mas Reza. Sekitar 40 hari setelah putriku melahirkan, ia tampak sering uring-uringan. Wajahnya kerap kali tegang. Sorot matanya menyiratkan kegelisahan yang sulit ditebak. Awalnya, aku tak ingin berpikir macam-macam, tetapi sebagai seorang wanita yang pernah menjalani kehidupan pernikahan, aku bisa menebak kemungkinan penyebabnya. Mungkin putriku, yang kini sepenuhnya sibuk mengurus bayi mereka, mulai kelelahan dan tak lagi bisa memberi perhatian sepenuhnya kepada suaminya. Aku bisa memahami itu. Masa-masa awal menjadi ibu baru memang bukan perkara mudah, dan seringkali seorang istri tak sadar bahwa suaminya pun butuh diperhatikan. Dan entah mengapa, di saat seperti itu, aku justru mulai menangkap sesuatu yang tak biasa dari menantuku. Awalnya aku menganggapnya angin lalu, namun semakin hari, aku semakin sering memergoki tatapan Mas Reza yang mencuri-curi pandang ke arahku. Mata itu bukan sekadar pandangan biasa. Ada sesuatu di dalamnya, sesuatu yang tak seharusnya ia tunjukkan kepadaku, mertuanya. Namun, lebih anehnya lagi, aku tak serta-merta merasa risih atau marah. Justru sebaliknya, perasaan yang lama terkubur dalam hidupku seakan bangkit perlahan. Aku mulai memperhatikan diri sendiri. Entah apa yang mendorongku, tetapi aku mulai mengubah caraku berpakaian. Aku mulai lebih sering memilih pakaian yang memperlihatkan sedikit sisi kewanitaanku. Tidak berlebihan, tetapi cukup untuk menyadarkan Mas Reza bahwa aku masih seorang wanita yang bisa menarik perhatian. Tatapanku terhadapnya pun berubah, lebih lembut, lebih dalam, seakan ingin mengetahui apakah dia benar-benar menyimpan sesuatu di balik sikapnya selama ini. Tak hanya itu, aku juga mulai memperlakukannya dengan cara yang berbeda. Setiap kali ia pulang kerja, aku dengan sigap menyambutnya di depan pintu, mengambil tasnya, dan menyodorkan secangkir teh hangat atau segelas minuman dingin, tergantung suasana. Aku mulai menghadirkan kenyamanan yang mungkin tak lagi ia rasakan dari istrinya sendiri. Dan perlahan, aku bisa melihatnya mulai terpengaruh. Tatapan Mas Reza kepadaku semakin lama semakin dalam. Ada kehangatan, ada ketertarikan yang tak bisa ia sembunyikan. Dan aku pun mulai terhanyut dalam situasi yang kian sulit dijelaskan. Apa yang sebenarnya sedang kualami? Apa yang sedang kami berdua lakukan? Kisah ini belum berakhir, dan mungkin ini baru saja dimulai.
Malam itu, jam di dinding sudah menunjukkan pukul 11. Rumah sunyi, hanya sesekali suara jangkrik terdengar dari luar jendela. Putriku sudah lama terlelap bersama bayinya, meninggalkan aku sendirian di ruang tamu, menanti seseorang yang entah mengapa tak kunjung pulang. Lalu, suara pintu pagar terbuka. Aku segera bangkit. Langkahku ringan menuju pintu utama. Saat sosok itu muncul dari balik pintu, aku tersenyum. "Jam segini kau baru pulang, Mas?" tanyaku. Suaraku lembut saat tanganku sigap mengambil tas kerjanya. Mas Reza balas tersenyum. Ada kelelahan di wajahnya, tetapi juga sesuatu yang lain, sesuatu yang samar. "Iya Bu, ada kerjaan yang harus dilembur. Istriku sudah tidur kan?" Aku mengangguk pelan. "Sudah, Mas. Istri dan putramu sudah tidur sejak jam 9 tadi." Aku menatapnya lebih dalam sebelum melanjutkan. "Oh iya, Mas Reza sudah makan? Kalau belum, biar ibu siapkan." Senyumku mengembang, hangat, seperti seorang istri yang menyambut suaminya pulang. Aku bisa merasakan perubahan dalam dirinya. Matanya, yang awalnya tampak biasa saja, kini mulai menunjukkan sesuatu yang lain. Ada ketertarikan, ada penasaran yang tak bisa ia sembunyikan. "Saya sudah makan Bu. Tapi, Ibu sendiri kok belum tidur?" tanyanya. Tetapi sorot matanya tidak sekadar bertanya. Pandangannya mulai turun, menyapu ke arahku, seolah baru menyadari sesuatu yang sengaja kupersiapkan malam ini. Aku tersenyum kecil. Malam itu, aku memang memilih mengenakan daster yang lembut, yang membalut tubuhku dengan sempurna. Daster yang cukup tipis untuk memperlihatkan siluet tubuh seorang wanita yang masih pantas untuk dikagumi. Aku tahu, dan aku sadar, bahwa Mas Reza juga tahu. "Belum, Mas," jawabku pelan. Suaraku sengaja kubuat sedikit lebih lembut dari biasanya. "Ibu sengaja menunggu sampai Mas pulang." Tatapanku bertaut dengannya, dalam dan penuh arti. Saat itu, aku tidak lagi merasa seperti seorang ibu mertua. Tidak lagi merasa seperti wanita yang telah lama sendiri. Malam itu, aku adalah seorang wanita yang menyadari betapa seorang pria memandangnya dengan cara yang berbeda. Dan Mas Reza jelas tidak bisa menyembunyikan bagaimana dirinya mulai terpengaruh. Malam semakin larut, dan keheningan di rumah semakin terasa mencekam dengan cara yang aneh. Aku masih berdiri di dekat meja, merasakan detak jantungku yang tak beraturan saat menantuku, Mas Reza, mundur perlahan, melirik ke arah kamar tidurnya. Pintu kamar itu tak sepenuhnya tertutup, menyisakan celah kecil yang cukup untuk memperlihatkan putriku yang tertidur pulas bersama bayinya. Aku menelan ludah, menyadari situasi yang kini berkembang ke arah yang semakin sulit ditebak. Setelah memastikan bahwa istrinya benar-benar lelap, Mas Reza kembali melangkah mendekatiku. Gerakannya perlahan, penuh kehati-hatian, seolah setiap langkah yang ia ambil membawa makna tersembunyi yang sulit untuk diabaikan. "Bu, kemarilah." Suaranya terdengar berat, seperti ada sesuatu yang ia tahan selama ini. Aku tidak langsung menjawab. Ada jeda beberapa detik sebelum akhirnya aku ikut melangkah perlahan ke arahnya. Jarak di antara kami semakin mengecil, dan aku bisa merasakan hawa tubuhnya yang hangat di depanku. "Ada apa, Mas?" tanyaku pelan. Suaraku hampir seperti bisikan. Mas Reza menatapku dalam sebelum akhirnya menghela napas. "Ibu, kenapa nggak menikah lagi setelah Bapak tiada?" tanyanya. Nadanya seperti sedang mencari celah, seperti sedang menguji sesuatu yang ia sendiri ragu untuk ucapkan. Aku terdiam sejenak sebelum akhirnya tersenyum kecil, menundukkan kepala. "Ah, Mas Reza ini kok menanyakan itu? Ibu ini kan sudah tua, Mas. Siapa juga yang masih mau sama ibu?" Mas Reza menggeleng pelan. Ekspresinya berubah. "Siapa bilang Ibu sudah tua?" Suaranya terdengar lebih dalam, lebih intens. "Justru di usia Ibu sekarang ini, pasti banyak laki-laki yang masih suka." Aku mengangkat wajah, menatapnya dengan penuh tanya. "Memangnya kenapa, Mas? Kok tiba-tiba nanya begitu?" Dia tersenyum samar. Ada sesuatu dalam senyumnya yang terasa berbeda. "Ah, enggak apa-apa kok Bu." Jawabnya,
Tetapi aku bisa merasakan bahwa ada sesuatu yang ia sembunyikan. Ia menghela napas sebelum kembali berbicara. Sepertinya, ibu masih kangen sama mendiang suami ibu, ya? Aku mengerutkan kening, sedikit bingung dengan arah pembicaraan ini. Maksud Mas? Tatapannya semakin tajam. Ya, ibu kan masih ingin melayani suami, seperti yang ibu lakukan ke saya sekarang. Ia menatapku lebih dalam. Mengambilkan tas kerja saya, menyiapkan minuman untuk saya, itu semua terasa seperti sesuatu yang lebih dari sekadar perhatian seorang ibu mertua. Aku terkesiap, tetapi entah mengapa, bukan karena keterkejutan yang seharusnya. Jantungku berdegup kencang, dan aku bisa merasakan pipiku mulai memanas. Ah, Mas Reza ini bisa saja, jawabku dengan suara pelan, disertai senyum kecil yang mungkin terlalu tersipu untuk seorang ibu mertua. Malam itu, batas yang seharusnya tak boleh dilewati semakin samar, dan aku tidak yakin apakah aku ingin menghentikannya, atau justru membiarkannya terus berkembang. Semakin lama, menantuku semakin berani. Ia mulai menggenggam tanganku, lalu dengan lembut menarikku untuk duduk di kursi di sampingnya. Aku hanya diam, membiarkan perlakuannya tanpa perlawanan. Tatapanku tertuju padanya, mencoba membaca maksud di balik tindakannya. Menyadari bahwa aku tak memberikan reaksi penolakan, ia pun semakin percaya diri. Bu, ibu tahu nggak, kalau ibu itu manis dan menarik? Katanya dengan suara pelan, berusaha menggoyahkan imanku yang memang sudah mulai goyah. Aku tersenyum tipis, tidak menanggapi secara langsung, tetapi juga tidak menjauh. Diam-diam, aku penasaran dengan apa yang akan dilakukannya selanjutnya. Bu, kalau aku bilang suka sama ibu, bagaimana? Lanjutnya, kini jemarinya perlahan menyentuh pipiku dengan kelembutan yang begitu menggoda. Aku menarik napas dalam, mencoba tetap tenang meski jantungku berdebar tak karuan. Dengan suara lirih, aku pun menjawab, "Ah, Mas Reza, ibu nggak berani. Nanti kalau ketahuan istri Mas, bisa repot." Kata-kataku terdengar seperti penolakan, tapi entah mengapa, hatiku tahu bahwa nada suaraku justru terdengar seperti godaan terselubung. Dia kan sudah tidur pulas, Bu. Bisiknya, suaranya terdengar semakin lembut, hampir seperti angin malam yang menyelinap di antara keheningan. Aku tidak lagi menjawab, tak juga berusaha menghindar. Hanya diam, membiarkan suasana mengalir begitu saja. Melihat sikapku yang tak memberikan perlawanan, menantuku semakin yakin bahwa usahanya mendapat restu. Hal itu membuatnya semakin berani, meningkatkan usahanya sedikit demi sedikit. Hingga akhirnya, mau tak mau, perlahan aku mulai memberikan respons, meski dengan ragu dan bimbang di dalam hati. Waktu terus berlalu, malam semakin larut, dan tanpa kusadari, kami telah melangkah begitu jauh. Saat kesadaran perlahan kembali, aku pun berbisik pelan, mencoba menghentikan segalanya. "Sudah, Mas, nanti istrimu bangun," ucapku dengan suara hampir tak terdengar. Namun, ia hanya tersenyum, seolah tak tergoyahkan. "Jangan takut Bu, tidak apa-apa," katanya meyakinkan. "Dia sudah tidur nyenyak. Kalau sudah begitu, dia tak akan terbangun." Lanjutnya dengan penuh keyakinan, seakan segalanya berada dalam kendali. Namun, tepat ketika segalanya semakin larut dan tak terhentikan, tiba-tiba terdengar suara tangis cucuku yang memecah keheningan malam. Secepat kilat, menantuku melepaskan diri dan bergegas menuju kamar, memastikan keadaan. Namun, ternyata tangis itu hanya sesaat. Cucuku kembali terlelap, dan putriku pun tak terganggu dalam tidurnya. Beberapa saat kemudian, menantuku keluar lagi, mungkin berharap melanjutkan yang tadi tertunda. Namun, ruang tengah telah kosong. Aku sudah pergi, memilih untuk kembali ke kamarku, meninggalkan malam itu bersama segala yang nyaris terjadi. Saat menantuku datang, aku tengah duduk diam, membiarkan pikiranku tenggelam dalam berbagai pertanyaan. Tatapanku mengarah padanya, penuh tanda tanya yang belum terucap. Ia hanya tersenyum, lalu menempelkan jari telunjuk di bibirnya. "Sud," bisiknya pelan, seakan ingin menjaga rahasia yang hanya kami berdua yang tahu.
Tanpa ragu, ia langsung berusaha melanjutkan kembali apa yang sempat terhenti tadi. Dengan perasaan campur aduk, aku pun membalasnya dengan sigap, meski hatiku berdebar tak karuan. Tampak jelas, menantuku tak lagi bisa menyembunyikan kesabaran yang mulai memudar. Begitu pula dengan diriku, yang kini terhanyut dalam suasana romantis yang ia ciptakan, seolah waktu dan rasaku meluruh bersama malam yang semakin larut. Bu, ibu mau kan? Saya ajak bersenang-senang malam ini. Bisiknya, suaranya bergetar antara keyakinan dan harapan. Aku hanya mengangguk, memberikan tanda setuju tanpa kata-kata. Malam itu akhirnya menjadi awal dari cerita yang tak pernah kuduga sebelumnya. Sebuah cerita baru yang dimulai dengan Mas Reza, menantuku. Malam itu, kami berdua benar-benar melupakan segala risiko yang mungkin terjadi. Seakan dunia hanya milik kami berdua. Mas Reza berhasil membuatku merasa begitu bahagia, dan aku tak ingin tertinggal. Dengan pengalaman yang aku miliki, aku pun berusaha membuatnya bahagia, hingga akhirnya kami berdua bisa melaluinya dengan sukses, merasakan kebahagiaan yang sempurna di tengah malam yang panjang. Malam itu, baik aku maupun menantuku sebenarnya masih ingin mengulanginya. Namun, aku sadar akan risikonya, sehingga dengan lembut aku berkata, "Mas Reza, malam ini cukup sekali saja dulu ya. Masih ada hari esok. Aku takut kalau istrimu terbangun dan mencarimu." Ujarku seraya tersenyum menenangkan. Dia menatapku dengan ekspresi ragu. Matanya menyiratkan keinginan yang masih menggantung. Iya bu, tapi sebenarnya. Jawabnya lirih. Tampak berat menerima kenyataan. Aku menghela napas, berusaha menyadarkannya. Sudahlah mas, ibu janji. Lain kali kita akan menjalani ini dengan lebih baik ya. Butuh beberapa saat sebelum akhirnya dia mengangguk pelan. Wajahnya masih menyiratkan kekecewaan. Tetapi akhirnya dia mengerti. Dengan langkah berat, ia pun meninggalkan kamarku. Sementara aku hanya bisa menatap punggungnya yang perlahan menghilang di balik pintu. Pagi itu, seolah tak ada yang terjadi di antara kami. Seperti dua orang yang menjalani hidup sebagaimana mestinya, aku dan Mas Reza bertukar sapaan biasa, berbincang ringan, dan menjalani rutinitas rumah tangga tanpa menunjukkan sedikit pun jejak dari kejadian malam itu. Namun, di balik senyum ramah dan sikap yang terlihat wajar, ada sesuatu yang mengendap di antara kami. Sebuah rahasia yang kami simpan rapat-rapat. Sebuah kesadaran bahwa batas yang seharusnya ada kini mulai kabur. 2 hari setelah malam itu, putriku mengajakku untuk menghadiri hajatan seorang kerabat yang tinggal di luar kota. Ia tampak begitu antusias, tetapi aku hanya tersenyum kecil sebelum menggeleng pelan. Ibu agak kurang enak badan. Nak, sepertinya lebih baik ibu istirahat di rumah saja. Putriku tampak sedikit khawatir, tetapi akhirnya ia menerima alasanku. Ia pun berangkat bersama beberapa saudara lainnya, meninggalkan rumah hanya dengan aku dan dia. Mas Reza juga tidak ikut. Ia beralasan sibuk dengan pekerjaannya, sesuatu yang tentu saja masuk akal. Tapi aku tahu, keadaannya saat ini lebih dari sekadar kebetulan. Saat pintu rumah tertutup dan suara mobil yang membawa putriku perlahan menghilang di kejauhan, aku berdiri di ruang tamu, membiarkan keheningan merayap masuk. Saat-saat seperti ini memang yang aku tunggu-tunggu. Aku tidak terburu-buru. Aku menikmati detik-detik kesendirian kami yang akhirnya datang. Aku membiarkan perasaan yang selama ini tertahan perlahan mengalir dalam kesadaran. Aku tahu, ini salah. Aku tahu, ini seharusnya tidak terjadi. Tapi semakin aku berpikir tentang itu, semakin aku menyadari satu hal. Ada sesuatu yang lebih kuat dari sekadar logika. Sesuatu yang telah lama terkubur dalam hidupku, yang kini mulai bangkit kembali. Dan aku tidak yakin, apakah aku ingin menghentikannya. Setelah putriku pergi, menantuku tiba di rumah sekitar pukul 18. Aku sudah menyiapkan makanan di meja, seperti biasa. Karena menantuku membawa kunci rumah, aku memutuskan untuk beristirahat di kamarku setelah semuanya siap. Namun, malam itu, menantuku tampaknya ingin memberiku kejutan. Dia berjalan dengan sangat pelan saat mendekati kamarku, berusaha agar aku tak menyadarinya. Aku tak tahu apa yang terjadi hingga dia akhirnya masuk ke dalam kamarku.
Suaranya tiba-tiba terdengar di udara yang hening. Bu, Bisiknya lembut, hampir tak terdengar. Aku terkejut dan tanpa sengaja menjawab, "Mas Reza?" Sambil sedikit terkejut, suaraku lirih. Tanpa banyak kata, aku merasa kedekatannya semakin nyata. Tubuhnya sudah begitu dekat denganku. saya kangen Bu. Ucapnya dengan senyum yang samar. Matanya menatapku dengan penuh arti. Aku menatapnya balik, mencoba menggoda untuk mencairkan suasana. "Kangen sama apa, Mas?" Tanyaku dengan nada bercanda, berharap bisa membuatnya semakin penasaran. Tanpa banyak kata, menantuku segera bersiap-siap. Aku memperhatikannya sejenak, lalu memutuskan untuk ikut bersiap juga, agar malam itu bisa berjalan dengan baik dan menyenangkan bagi kami berdua. Bu, aku ingin seperti malam kemarin lagi. Ucapnya dengan nada penuh harap, perlahan mendekatiku. Aku tersenyum kecil lalu menggeleng pelan. "Tidak mau," sahutku singkat. Dia mengernyit, tampak heran. Loh, tidak mau bagaimana? Tanyanya, masih penasaran. Aku tertawa kecil sebelum akhirnya menjawab dengan nada menggoda. "Kan malam itu cuma sekali, hihihi," ujarku seraya mencubit hidungnya dengan gemas. Walah, jadi ibu sebenarnya mau lebih dari sekali ya? Ucapnya dengan nada menggoda. Ekspresi wajahnya tampak senang. Aku hanya tersenyum, sementara dia, tanpa ragu, segera memulai kembali kebersamaan kami malam itu. "Santai saja, Mas. Kok seperti takut kehabisan saja?" "Hihihi," ujarku sambil tertawa kecil. Dia menghela napas, lalu menatapku dengan penuh makna. Iya Bu, saya tidak mau kehilangan momen ini. Jawabnya dengan suara yang dalam. Malam itu, aku dan Mas Reza merasakan kehangatan yang mendalam, seperti pasangan yang baru saja menikah. Kami berdua tenggelam dalam kebersamaan, saling berbagi waktu dengan penuh semangat dan kasih. Hanya sesekali kami berhenti untuk sejenak menikmati makanan, sebelum kembali tenggelam dalam kebersamaan yang membuat hati kami semakin dekat. Setiap momen terasa begitu berharga, seolah waktu berhenti sejenak untuk memberi ruang bagi kami berdua. Bahkan saat kami makan, menantuku terus berusaha membuat suasana menjadi lebih menyenangkan, baik untukku maupun dirinya. Tiba-tiba, tanpa kami sadari, meskipun makan belum selesai, kami berdua sudah terlarut dalam suasana yang berbeda, melanjutkan apa yang dimulai sebelumnya, kali ini di kursi meja makan itu. Malam itu terasa seperti malam kebebasan bagi kami berdua, karena hanya ada kami di rumah, tanpa gangguan apapun. Kami menghabiskan waktu bersama, menikmati setiap detik yang ada, hingga malam beranjak menuju subuh, tanpa ada yang menghalangi kebersamaan kami. Singkat cerita, apa yang aku lalui bersama menantuku sudah berlangsung selama 2 tahun, dan kami berdua merasa nyaman dengan itu. Aku benar-benar terkesan dengan perhatian dan apapun yang diberikan oleh Mas Reza selama ini. Meskipun begitu, aku tak tahu sampai kapan semuanya akan tetap seperti ini. Aku hanya berusaha untuk selalu menjaga penampilanku dan kesehatanku, agar setiap saat bersama Mas Reza, aku bisa memberikan yang terbaik. Dengan begitu, aku berharap Mas Reza tidak akan pernah merasa kecewa. Itulah pengalamanku bersama menantuku, yang sangat pandai dalam memberikan kebahagiaan dan membuat setiap momen menjadi berarti. Sekian dan terima kasih.